Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutor praktikum IPA di SD dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Desi Pertiwi dengan NIM 858193415 asal UT daerah Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pada modul ketiga dengan praktikum ketiga, yakni tentang organ pencernaan makanan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum ini adalah hanya gambar printout dari sistem pencernaan makanan dan juga alat tulis. Teman-teman semuanya, pernahkah kalian berpikir kemana perginya makanan yang sudah kita makan? Nah, pada praktikum kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan manusia, yaitu proses biasa yang terjadi di dalam tubuh kita setiap hari dan setiap sesaat. Mulai dari makanan masuk ke mulut, melewati kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, disimpan di dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem pencernaan manusia, dan juga ada beberapa masalah yang harus kita pecahkan untuk hari ini. Yang pertama adalah di mana organ pencernaan yang menghasilkan enzim, enzim apa yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut, dan enzim tersebut akan mengubah zat makanan apa menjadi makanan apa. Nah, kita akan melakukan praktikum bersama-sama. Makanan masuk ke dalam tubuh kita melalui organ yang pertama adalah organ mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dikunyah dan dicampur air liur. Di dalam rongga mulut pula ada dua jenis pencernaan makanan, yakni pencernaan kimiawi dan juga pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah penghancuran makanan yang dibantu oleh gigi dan juga lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah di rongga mulut, makanan akan disalurkan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan adalah saluran berbentuk panjang tabung sepanjang 20 cm dengan yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan kerongkongan untuk agar makanan tersebut terdorong dari rongga mulut menuju ke lambung. Organ yang ketiga yang akan kita bahas adalah lambung. Ini ya, lambung. Nah, lambung merupakan organ yang paling elastis dari organ pencernaan manusia. Lambung berbentuk kantung dan terletak di sebelah kiri perut bagian atas. Nah, di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang memeras dan mengaduk makanan. Nah, dengan namanya juga gerakan peristaltik. Sedangkan untuk pencernaan kimiawi dilakukan oleh cairan lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Nah, di cairan lambung itu mengandung 3 enzim ya. Ada yang pertama ada pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Fungsi pepsin adalah memecah protein menjadi pepton. Fungsi renin adalah mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang menyertai makanan. Setelah makanan melakukan perjalanan sampai ke organ lambung, dia akan berjalan lagi menuju ke usus halus. Nah, usus halus merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan manusia. Panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu melancarkan pencernaan makanan.
Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan juga ileum atau usus penyerap. Nah, usus 12 jari di sini adalah memiliki panjang 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan pankreas. Di sini ya. Nah, pankreas ini merupakan organ yang membantu adanya pencernaan manusia. Pankreas akan menghasilkan 3 enzim, yakni amilase. Amilase ini akan mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula atau glukosa. Kemudian akan menghasilkan tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Juga enzim lipase yang mengubah asam lemak atau gliserol. Nah, sementara itu ini ada empedu akan menghasilkan akan ada kantong empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, jejunum terletak di antara duodenum dan juga ileum. Jejunum memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari duodenum atau usus 12 jari. Terakhir, ileum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang akan menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh manusia. Jadi, makanan yang akan kita makan, sarinya akan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Nah, setelah itu, makanan yang dicerna berlangsung ke usus besar. Yang sini ya, usus besar di organ nomor 5. Fungsi usus besar adalah menyerap cairan, vitamin, dan juga mineral sisa-sisa yang tidak bisa terserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berguna untuk proses pembusukan sisa makanan dan menghasilkan feses atau kotoran. Nah, organ yang terakhir adalah rektum. Rektum adalah ujung atau muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian ketika rektum terisi penuh, saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kemudian ada anus. Anus adalah lubang di bawah bokong sebagai tempat keluarnya feses. Kesimpulan dari praktikum kita hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh melalui kerja organ utama dan juga organ pendukung. Prosesnya mulai dari mulut, kemudian tempat makan dikunyah dan diuraikan enzim amilase, lalu didorong ke lambung yang diolah oleh pepsin dan juga HCl. Di usus halus, makanan akan dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Lalu, sari-sari makanan yang tidak terserap akan diserap kembali oleh usus besar dan membentuk feses, kemudian akan dikeluarkan melalui rektum dan juga anus. Sekian praktikum hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.